لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah lana baba hikmatika wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma wa alhimna bis salihin. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'd. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat al-yahudul madinah laysat an-nasara ala syai'in ay amrun yu'taddu bihi min ad-din. Qalahu Rafi' ibn Harmalah fakaffara bi'Isa wal Injil. Wa qalat an-nasara laysat al-yahudu ala syai'in. Qalahu rajulun min ahli Najran fakafara bi Musa wat-Taurata kama akhrajahu Ibnu Jarir an Ibn Abbas wa hum ay al-fariqani yatluna al-kitaba al-munazzal alaihim wa yaquluna ma laysa fihi wa ma kana haqqun kullu minhum ay yuqirra bi haqiqati dini khasmihi bihasbi ma yantiqu bihi kitabuhu fa inna fi kitabil yahudi tasdiqu Isa wa fi kitabil nasara tasdiqu Musa kadzalika ay mithlu dzalika alladhi sami'ta bihi qala alladhina la ya'lamun kitaballahi qala as-siddiq hum al-arabu wa qala ata'un hum umamun kanat qabla al-yahudi wan nasara kama akhrajahuma Ibnu Jarir misla qawlihi badlun min kadzalika bayanun lil kafi ay ahli kulli dinin annahum laysu ala syai'in yasihhu wallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi min ad-dini yakhtalifuna wa yaqsimu likulli fariqin minhum min al-iqabi alladhi istahaqqahu. Wa qala al-Hasan ay fallahu yukadzibuhum jami'an wa yadkhuluhumun nara aw kama qala al-muallif rahimahullah. Nggih hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para yai, para ustaz, para guru-guru agama, para sepuh bini sepuh, ibu bapak jemaah sekalian, mobil khusus Ustaz Nur, guru kita semua. Mugi-mugi kita semuanya dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya di setiap kesempatan kita saling mengingatkan
Mudah-mudahan dengan sebab syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah anugerahkan kita rizki yang melimpah penuh barokah. Allah anugerahkan kita umur yang panjang dalam taat kepada Allah. Allah anugerahkan kita ampunan dari segala dosa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita syafaat beliau di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten nggih, kita melaruskan membaca tafsir Marah Labid. Masuklah sekarang pada tafsir surah Al-Baqarah ayat 113. Sebelumnya kan kemarin sudah diceritakan bahwa ada sekelompok orang-orang ahlul kitab itu yang berusaha mengeluarkan sahabat dan para nabi dan para sahabat untuk keluar dari Islam sesudah mereka mendapati bukti yang nyata bahwa ternyata benar Muhammad ini yang disebut dalam kitab-kitab mereka sebelumnya. Lalu kemudian terhadap itu Allah Subhanahu wa taala kemarin perintahkan pertama beri maaf, nggak usah diladeni maksudnya. Yang kedua berlapang dada. Sesudah itu Allah perintahkan wa aqimus salata wa atuz zakat. Salat dan keluarkan zakat. Lalu Allah nyatakan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Kalian diganggu, kalian sabar, diam. Kalian malah menambah ketaatan. Tapi seakan-akan ketaatan kalian tidak ngefek karena mereka tetap memusuhi kalian. Maka ujar Allah, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Kebaikan apapun yang kalian lakukan, tidak peduli efeknya di dunia kayak apa, bisa jadi tak tampak hasilnya, tapi pasti kalian akan dapatkan balasan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah waqalu la yadkhulun. Nah, sesudah itu Allah sampaikan lagi, mereka ini orang-orang Yahudi dan Nasrani, di satu sisi mereka berusaha mengeluarkan kalian dari Islam, tapi pada saat yang sama mereka gelut dewe. Nah, itu kemarin kan ya. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Enggak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau orang Nasrani. Tapi Allah tegaskan itu tidak lain dan tidak bukan hanya semata-mata amaniyuhum. Itu angan-angan mereka saja. Qul hatu burhanakum. Lalu Allah perintahkan untuk tunjukkan buktinya. Maksudnya tunjukkan buktinya dari kitab suci kalian. Kalau memang yang kalian sampaikan itu benar, karena tak akan ketemu. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah tegaskan, orang yang menundukkan sepenuhnya dirinya kepada Allah, dia yang tidak punya rasa takut, tidak punya rasa gelisah, orang ini yang disebut dengan muhsin. Nah, dah sampai situ. Selanjutnya di ayat 113, lanjutan cerita itu Allah sampaikan, jadi kan orang Yahudi dan Nasrani tadi yakin berusaha mengeluarkan kalian dari Islam. Tapi ujar Allah, wa qalatil yahudu, dan berkatalah orang Yahudi, ay Yahudul Madinah, yakni orang-orang Yahudi di kota Madinah saat itu, laisatin nasara ala syai'in,
orang-orang Nasrani itu tidak punya apa-apa. Maksudnya amrun yu'taddu bihi minad dini. Mereka tidak punya sesuatu yang bisa dianggap, diperhitungkan dalam perkara agama. Jadi maksudnya agama mereka itu batal. Agama mereka itu batal, tidak benar. Jadi bagi orang Yahudi, agama agama orang Nasrani itu salah. Qalahu Rafi' bin Harmalah. Rafi' bin Harmalah mengatakan yang dimaksud dengan laisatil yahudu ala syai' itu adalah fakafara bi Musa fakafara bi Isa wal Injil. Mereka kufur, menolak Isa dan Injil. Jadi bagi orang Yahudi Madinah, jadi ini orang Yahudi yang sudah hidup di masa Nabi, artinya sudah berlangsung sekitar 6 atau 7 abad, 6 abad sesudah meninggalnya Isa. Jadi saat itu ada orang Yahudi, ada orang Nasrani di Madinah. Kata mereka, oh enggak benar itu orang Nasrani itu. Mereka menolak Isa dan Injil, kenabian Isa maksudnya. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Berkatalah orang-orang Nasrani dan tiadalah orang-orang Yahudi itu atas sesuatu. Maksudnya qalahu rajulun min ahli Najran, ada seorang laki-laki dari ahli Najran, fakafara bi Musa wat Taurah. Mereka orang-orang Nasrani ini juga kufur, menolak Musa dan Taurat. Kama akhrajahu Ibnu Jarir an Ibnu Abbas, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, maksudnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Jadi masing-masing saling tuduh. Kan tadi kan bareng-bareng mau mengkafirkan lagi Nabi dan para sahabat. Tapi ternyata mereka sendiri itu saling berantem sama mereka, saling berdebat. Wahum, sementara al-fariqani, mereka yang saling berdebat ini, yatslunal kitab, mereka juga membaca Alkitab, al-munazzal alaihim, jadi mereka baca kitab yang diturunkan kepada mereka. Wa yaquluna, lalu mereka berkata, ma laysa fihi wa kana haqqun kullu minhum ay yuqirra bi haqiqati dini khasmihi. Ma laysa fihi, tidak adalah. Wa yaquluna, lalu mereka berkata, ma laysa fihi, enggak ada itu yang bilang menerima kenabian Isa atau menerima kenabian Musa. Oh, enggak ada itu, kata mereka. Masing-masing menolaknya. Wa kana haqqun kullu minhum may yuqirru bi haqiqati dini khasmihi. Masing-masing itu merasa bahwa mereka berhak untuk menilai agama dari musuhnya. Jadi bagi orang Yahudi mereka yang berhak menilai Islam, bagi orang Islam mereka yang berhak menilai bagi orang Yahudi mereka berhak menilai orang Nasrani, bagi orang Nasrani mereka berhak menilai orang Yahudi. Bihasbi ma yantiqu bihi kitabuhum, sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari kitab mereka, padahal enggak ada. Fa inna fi kitabil Yahudi, padahal sesungguhnya di dalam kitab orang Yahudi yakni Taurat itu tasdiqu Isa, di dalamnya ada informasi yang membenarkan Isa. Wa fi kitabin Nasara tasdiqu Musa, sementara dalam kitab orang Nasrani ada informasi yang membenarkan Musa. Ya, tapi ya begitu. Kalau hati sudah dibutakan ya mereka tolak semua. Kadzalika ay mithla dzalikal ladzi sami'ta bihi, demikianlah yakni sebagaimana yang engkau dengar ya Muhammad. Qalal ladzina la ya'lamuna, berkata orang-orang yang sebenarnya tidak mengetahui kitab Allah, orang yang sebenarnya tidak tahu kitab Allah. Jadi bahasa sederhananya, ujar Imam Nawawi, Allah mau katakan mereka itu memang orang Yahudi, mereka orang Nasrani, tetapi mereka sudah tidak lagi mengetahui kitab mereka. Jadi entah di mana mereka gunakan,
Kitabnya tidak lagi dipegangi, ditinggal kitabnya. Gitu. La ya'lamuna, hingga mereka sebenarnya tidak mengetahuinya. Qala As-Sudi, Imam As-Sudi berkata, hum al-Arabu. Itu yang dimaksud di situ adalah orang-orang Arab. Jadi orang-orang Arab yang Yahudi dan orang-orang Arab yang Nasrani. Sama-sama. Jadi aslinya mereka saudara nih. Wa qala Atha, Imam Atha mengatakan hum umamun kanat qabla al-yahudi wan nasara. Itu ujar Imam Atha, ini cerita tentang satu umat, satu bangsa sebelum Yahudi dan Nasrani. Kama akhrajahuma Ibnu Jarir, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari maksudnya. Misla qaulihim la ya'lamuna misla qaulihim, mereka tidak mengetahui apa yang mereka katakan itu. Badlun min kadzalika bayanun lil kafi'ai di ahli kulli dinin annahum laisu ala syai'in yasihhu. Maksudnya adalah yang memang mereka tidak mengetahui apa yang mereka katakan satu sama lain. Yang Yahudi kira paham ngomong apa, yang Nasrani ki ngomong apa. Jadi niki guyonannya, tapi serius ujar para alim, para ulama. Kadang-kadang memang orang itu ribut bukan karena tahu, tapi karena tidak tahu. Jadi ini kan ribut sendiri. Makanya terhadap itu Nabi disuruh oleh Allah diam saja. Karena ini orang yang ributnya orang yang nggak tahu. Jadi ada bahasa orang sederhana terhadap ketika makanya dalam Al-Quran itu kan ada lafaz Nabi diajarkan oleh Allah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi kalau ada orang khatabah itu, orang jahil, khatabah itu maknanya tidak sekedar ngomong, tapi ngomong dengan mendesak-desak. Khatabah itu, kalau khatabah itu ya, jadi khatabah itu ngomong tapi mendesak-desak begitu, ngotot gitu loh. Kalau cara kita tuh ngotot. Jadi kalau ada orang jahil ngotot banget ngomong, sudah cukup ucapkan salam. Sudah mudah-mudahan kita diberi keselamatan oleh Allah. Karena kalau dibalas tambah seru tuh. Tambah seru. Biasanya nek orang paham niku diajak diskusi, bisa panjang banget diskusinya tuh. Kayak kita mendiskusikan negara ini loh. Wah, nek seru banget. Nek kita duduk di cakro, podo-podone maca Quran, kan orang tahu sing tenane nopo, ngertine ya ora. Kowe iku obrolan iso tekan di nanti lho. Wah. Bisa panjang banget tuh obrolan itu. Negara itu mulai dari urusan fiskal sampai krisis moneter sampai iso diomong gitu guys. Tapi yang betul apa-apa niku seru-seruan. Nah, tetapi di dalam perkara agama boten saged seru-seruan kayak ngaten. Nek seru-seruan niku hati-hati juga, jangan sampai seru-seruan gibahi wong. Ini panjenengan tesih kelingan, kalau saya kelingan di zaman kampanye kemarin. Kalau yang paling kulo takutkan bukan nopo-nopo pendukung si A ngelek-ngelek si B, pendukung si B ngelek-ngelek si A, ngelek-ngelek wong itu hukumnya ghibah. Kayak apapun ya ghibah. Lah minta maaf nih kapan? Kalau misalnya pendukung Prabowo nih dulu ngelek-ngelek Jokowi, atau kalau pendukung Jokowi ngelek-ngelek Prabowo, dilalah kalau nggak pernah ketemu dua-duanya. Kok kapan kulo minta maaf nih? Aku sing saya angel ku minta maafnya kulo. Minta maafnya kudu ketemu pas pampres saya angel banget. Orang mungkin ketemu pas pampres arep nopo saya mau minta maaf. Aku malah udah jadi. Jadi ayat ini lagi-lagi Allah ingin tunjukkan ya Allah. Ini orang la ya'lamu nabi sudah qaulih. Tak punya pengetahuan terhadap yang begitu, makanya Nabi disuruh menang, dah sholat aja, aqim at-tatawwu'an, dirikan segala yang sunat-sunat, yang baik-baik, ketaatan kepada Allah. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati. Kalau kamu sudah diam, kan mereka berdebat ini, takasum di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi mereka saling berdebat. Di satu sisi mereka ngajak-ngajak orang Islam asal menjadi kufar. Pada saat yang sama di hadapan Nabi mereka juga berdebat untuk memperdebatkan siapa yang paling benar. Allah suruh Nabi diam, lalu Allah tegaskan, "Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati." Maka sesungguhnya Allah yang akan menjadi hakim di antara mereka. Allah yang akan memutuskan di antara mereka pada hari kiamat, fima kanu fihi, pada perkara-perkara yang mereka di dalamnya, ay minad dini, dalam urusan agama tadi, yakhtalifun, mereka berselisih pendapat. Biar Allah nanti, enggak usah kamu ikut-ikutan ya Muhammad. Nek kita itu kadang-kadang ngaten ya. Nek ono wong gelut itu kayaknya kok gantal nih orang melu ya. Apa meneh ono tangga lagi gelut itu wah guys. Iku kadang-kadang orang nengok iku wis piye rasane ngaten gitu kan. Nah, ada dalil sederhana yang mengajarkan kepada kita tentang menyikapi berbagai perkara di hadapan kita. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dan di antara baiknya Islam seseorang itu, ujar Nabi, tarkuhu ma la ya'nihi, dia tinggalkan apa-apa yang tak ada urusan baginya. Tak ada urusan itu di dalam sejumlah kitab syarah hadis digambarkan dengan bisa jadi sesuatu yang kita tak bisa menyelesaikan masalahnya. Ini ono wong kita nyata-nyata tak bisa menyelesaikan, udah nggak usah itu. Bisa jadi sesuatu yang tiada memberi manfaat apa-apa kepada diri kita, ya sudah kita tinggalkan saja. Nah, bisa jadi sudah dia tidak bermanfaat bagi kita, dia malah bisa jadi dosa bagi kita. Atau yang lebih parah lagi, dia tidak memberi manfaat kepada kita, tapi malah memudaratkan orang lain. Khusus dimaksud orang urusan buat kita ini. Jadi misal begini, ngaten nggih, panjenengan niku dapat postingan tentang seseorang di WA jam, dan itu dilalah boten apik. Panjenengan punya pilihan. Nek panjenengan kita teruskan, nek kita misalnya teruskan, opo iyo nek ketidakbaikannya itu selesai, bisa menyelesaikan, atau malah jadi sumber fitnah. Nah, nego kita itu ujian kita menjaga Islam kita sing apik. Di antara baiknya Islam kita ketika itu berhenti di kita. Berhenti di kita. Misal begini, kalau biasa guyoni teman-teman itu, gini teman-teman. Ada anak sekolah sini kan, banyak anak sekolah gitu. Nego nek teman lagi ngaji, ngantuk, sing nyekel HP itu di foto cekrek. Wah, ngaten kan. Dilalah posisinya lucu. Posisinya orang yang lagi ketiduran, dia lagi lucu kan yo. Wong ngantuk kan ora iso ngatur posisi. Oh, jenenge wae ngantuk kok posisi yo tidak teratur gitu kan, irregular kalau bahasa bantulnya. Posisinya jadi tidak berada, jadi lucu di foto cekrek. Nah, punya pilihan kita saat itu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bisa jadi pas menarik ini kita kirim ke grup, akhirnya jadi bahan tertawaan. Nah, gagal kita memperbaiki Islam kita tuh di situ. Tapi pada saat kita share, iki ya lucu memang, tapi ini kan wong, aku tak kirim, wong gak perlu bully, itu kan sababnya di aku. Lalu tidak jadi kita mengirim, malah menghapusnya. Nah itu namanya kita sedang min husni islamil mar'i, kita sedang memperbaiki Islam kita. Kenapa? Ini perkara yang tak penting, perkara yang tidak ada urusannya dengan kita tinggalkan. Itu sami kalau kita bertetangga, toh di sebelah panci bunyi kerenceng,
Nek kita mau tahu, mau ke sana menyelesaikan masalah. Nek orang bisa menyelesaikan, yang menang wae. Apa meneh diteruskan? Telepon ke sebelah, sebar di grup WA, entah apa yang terjadi, terdengar bunyi panci jatuh. Wah, sepertinya informatif, tapi itu memancing kan? Mancing wong liyane mikir, ngopo yo? Ini akhirnya mancing tuh malah. Padahal yo perkara dilalah ternyata kono ono kunci. Sing loncat nopo wae sababnya. Banyak sabab. Makanya ujar Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yakni. Jadi itu diantara bagusnya Islam seseorang itu, dia tinggalkan apa yang tiada ada kepentingan bagi dirinya. Kabeh niku sing dijagain. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Allah nanti yang akan menyelesaikan urusan itu. Perdebatan itu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayuqsamu likulli fariqin minhum minal iqab. Maka dijanjikanlah, ujar Allah, bagi setiap kelompok di antara dua kelompok itu iqab, balasan dari Allah, alladzi istahaqqahu, yang pasti akan mereka dapatkan. Wa qala al-Hasan, Imam Al-Hasan berkata, maksudnya fallahu yukadzibuhum jami'an wa yadkhuluhumun nar. Allah menyatakan bahwa yang mereka sampaikan semuanya itu adalah bohong, wa yadkhuluhumun nar. Lalu Allah masukkan mereka ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah gambarkan lagi. Jadi orang-orang ini kan tadi berusaha mengembalikan kekufuran, mereka gelut dewe, orang rampung masalahnya. Allah ceritakan lagi di antara mereka ini, waman azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Waman azlamu, dan siapakah yang lebih zalim? Ai la ahada azlama, maksudnya tidak ada orang lain yang lebih zalim dari orang ini. Siapa orang yang paling zalim itu? Mimman, dibandingkan yang paling zalim itu adalah orang yang mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu, menegah, maksudnya mencegah orang untuk masuk ke dalam masjidnya Allah, mencegah apa yang terjadi di masjid Allah terjadi, ayyuzkara fiha ismuhu, untuk lalu kemudian di dalam masjid itu orang mengingat-ingat nama Allah. Jadi itu orang yang paling zalim itu orang yang menghalang-halangi orang untuk masuk ke masjid untuk beribadah. Minad dini bis salati wat tasbih, mengingat Allah itu, mengingat namanya Allah itu dengan salat dan tasbih. Wasa'a ay amila, tidak hanya sekadar menghalang-halangi, wasa'a fi kharabiha, lalu kemudian berusaha menghancurkannya, bil hadmi awit ta'limin qita'id dzikri, dengan cara meruntuhkan bangunannya, awit ta'tili bin qita'id dzikri, atau menahan orang di tengah-tengah orang berzikir, di stop orang di tengah-tengah sholat, diperangi, dibunuh. Ujar Allah, tidak ada orang yang lebih zalim dibanding yang begini. Yang begini itu maksudnya dibandingkan orang yang menghalang-halangi orang dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada masa Nabi, ujar Imam Nawawi, digambarkan itu dengan menghalangi orang masuk ke dalam masjid. Maksudnya menghalangi orang di mana saja, orang mau ibadah dihalangi. Nauzubillahi min dzalik. Nah, wasa'a fi kharabiha,
ulaika ay mereka ini al-mani'una as-sa'una fi kharabiha, yang menghalangi orang masuk masjid lalu berusaha membakar masjid itu, maka lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Tidaklah mereka datang ke masjid itu karena mereka berusaha menghalang-halangi Nabi dan para sahabat masuk ke masjid, maka lahum ayyadkhuluha, tidaklah ada bagi mereka masuk ke dalam masjid itu illa khaifin, kecuali mereka merasa takut. Jadi menghalang-halangi, tidaklah jadi masuk orang-orang Islam sahabat ke dalam masjid, tapi justru mereka sendiri yang menghalang-halangi ini yang berasa gentar, merasa ketakutan. Maka yang bagi lahum ayyadkhulul masjidah illa bi khasyatin, tidaklah ada selayaknya bagi mereka masuk ke dalam masjid-masjid itu illa bi khasyatin wa khudu'in, kecuali mereka masuk dengan rasa takut dan tertunduk. Jadi Allah mau gambarkan begini, orang yang menghalangi orang dari berbuat kebajikan, maka dia sendiri yang akan merasakan ketakutan. Dia sendiri yang merasakan ketakutannya. Waqila, sebagian lain menafsiri makna hadhil jumlah, makna dari kalimat ini maka lahum ayyadkhuluha illa khaifin, itu maknanya adalah an-nahyu an tamkinil kufari minad dukhuli fil masjid, larangan dari memungkinkan orang kafir masuk ke dalam masjid. Jadi ada yang memahami makna ayat ini bukan orang kafir ini ketakutan ketika masuk ke masjid, bukan, tapi maknanya melarang mereka masuk ke dalam masjid. Nah, waqtalafal a'immatu fi dzalika, terhadap pendapat ini para ulama ada beda-beda pendapat. Fayajuzu Abu Hanifah mutlaqan, Abu Hanifah membolehkan secara mutlak. Jadi pendapat Abu Hanifah, orang kafir boleh masuk masjid, orang boleh masuk masjid di Abu Hanifah. Wa mana'ahu Malikun mutlaqan, tapi Imam Malik juga melarang secara mutlak. Ujar Imam Malik sama sekali tidak boleh, apapun alasannya. Ujar Abu Hanifah sepenuhnya boleh, tidak ada halangan sedikit pun. Wa farraqa Syafi'i, Imam Syafi'i membedakan bainal Masjidil Harami wa ghairihi, antara Masjidil Haram dan yang lainnya. Jadi ujar Imam Syafi'i, yang dimaksud ayat yang tidak boleh di ayat ini itu adalah Masjidil Haram. Masjid lainnya boleh, ujar beliau. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim, mengeluarkanlah Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, annahum Quraisy, sesungguhnya yang dimaksud itu adalah orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy, kama qila anna hadhil ayat, sebagaimana dikatakan bahwasanya ayat ini nuzilat fi sya'ni musyrikil Arab, ini turun pada keadaan orang-orang musyrik Arab, alladzina mana'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang orang-orang musyrik Arab ini menahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anid du'ai ilallah, berdoa kepada Allah di Makkah, ketika di Makkah. Wa alja'ahu ilal hijrati fasaru mani'ina lahu li ashabihi, lalu kemudian mendorongnya, mengakibatkan Nabi hijrah. Fasaru mani'ina lahu wa li ashabihi ayyadkurullaha fi masjidil haram, lalu kemudian mereka melarang Nabi dan para sahabatnya untuk berzikir, berdoa di Masjidil Haram.
Jadi kan Nabi dilarang mendekat Ka'bah, ujar Imam Nawawi. Lalu kemudian akhirnya hijrah Nabi. Ketika hijrah itu Nabi dan para sahabat mau kembali berdoa di Makkah, tak diizinkan oleh orang-orang musyrik Makkah. Ujar Imam Nawawi, ini yang dimaksud oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Abbas. Jadi menurut Ibnu Abbas, dikutip oleh Imam Ibnu Abi Hatim, ini maksud ayat ini. Jadi maksud ayat ini, waman azlamu mimman mana'a masajidallah, dan seterusnya tadi, siapakah, tidak ada orang yang lebih zalim kecuali yang orang menahan orang dari berdoa. Ini cerita orang Quraisy dulu, yang sesudah Nabi hijrah, ketika Nabi di Makkah, mereka larang-larang untuk masuk Makkah, Ka'bah, berdoa di Ka'bah. Tapi seketika Nabi hijrah, tidak sekadar Ka'bah, masuk ke Makkah saja tidak mereka izinkan. Makanya kita ingatlah sampai ada peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Itu kan cerita Nabi setelah sekian tahun hijrah, pengenlah balik, kangen kampung halaman. Oh, dihalang-halangi oleh mereka, nggak boleh masuk. Ujar Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ayat ini tentang itu. Ayat ini tentang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad kana as-Siddiq radhiyallahu anhu bana masjidan inda darihi. Atau ada pula cerita lain, sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bana masjidan inda darihi. Dia membangun masjid di samping rumahnya. Famana'a, lalu kemudian maka dilaranglah, famuni'a, dilarang dia. Wa kana mimma yu'dhihi walidani Quraisy wa nisa'uhum, dan di antara orang yang menganiaya dia, Abu Bakar, menahan Abu Bakar itu adalah dua orang anak dari Quraisy dan perempuan-perempuan mereka. Jadi keluarganya juga, tidak orang lain. Waqila, diriwayatkan pula, anna Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kana lahu maudhi'u salatin. Abu Bakar itu punya tempat sholat di rumahnya. Fakharabathu Quraisyun lamma hajara. Ketika Abu Bakar hijrah, itu dibakar oleh orang-orang Quraisy. Jadi ini banyak kejadian dulu di mana masjid-masjid itu dihancur, tempat ibadah itu dihancur. Wa min tariqil Ghanawi an Ibnu Abbasin, dan dari jalur Imam Al-Ghanawi diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, annahum an-nasara. Yang dimaksud cerita ini adalah orang-orang Nasrani. Jadi nanti Imam As-Suyuti menggambarkan, kalau kita baca ayat tuh banyak pendapat. Banyak pendapat itu, ujar Imam Suyuti, menandai bahwa ayat itu bisa mempunyai kemungkinan banyak makna. Jadi tidak punya makna tunggal. Dalam ulumul Quran itu yang disebut dengan al-wujuh wan nazair. Wujuh itu maksudnya, ini penting ini buat adik-adik yang belajar Quran, belajar al-wujuh wan nazair. Wujuh itu maksudnya satu kata, maknanya bisa macam-macam. An-nazair itu satu peristiwa, itu dinamai dengan banyak sebutan. Jadi nopo ya nih bahasa Indonesianya, berarti wujuh itu berarti nopo satu kata banyak mana kok mau bahasa Indonesianya. Nah, ada Pak Zen nih guru bahasa Inggris, poliseni ya. Di bahasa Indonesia aku napa Pak Nur? Kalau bukan guru bahasa Indonesia ya Pak Nur. Dalam muradif, dalam bahasanya muradif seperti muradif. Homonim, anjir, homonim. Al-wujuh itu kayak homonim, sakata tapi punya banyak makna gitu. Nah, sebaliknya nanti ada yang sekian banyak peristiwa, tapi dia dinamai dengan kata-kata yang sama. Di Quran itu ngaten. Nah, makanya ini kita banyak dapat pendapat. Satu peristiwa ini sudah berapa makna gitu.
Waqila dikata Imam Al-Ghanawi dari Ibnu Abbas bilang Nasara. Kama nakala an Ibnu Abbasin anna Tayus Ibnu Asbianus Ar-Rumi. Bukan. Titus son of Aspinus Ar-Rumi. Bahasa Arabnya mah, bahasa Arab itu maksudnya nggak ada huruf P, nggak ada huruf P. Titus son of Aspinus Ar-Rumi, Malikun Nasara, itu seorang raja Nasrani dari Romawi. Wa ashabuhu, dan para sahabatnya, ghazau Bani Israil, mereka memerangi Bani Israil. Wa qatalu muqatilahu, lalu membunuh mereka lawan perangnya. Wasabbu dzirarihim wa haraqu at-taurata, lalu mereka bakar Tauratnya. Wa kharabu Baitul Maqdis, lalu mereka bakar Baitul Maqdis, mereka hancurkan Baitul Maqdis, mereka hancurkan Baitul Maqdis. Wa qadzafu fihi al-jayf, lalu mereka lemparkan ke bekas pembakaran itu mayit-mayit. Jadi bangkai-bangkai orang yang meninggal ini tadi, bangkai orang meninggal. Wa dzabahu fihi al-khanazir, mereka sembelihkan di tempat Baitul Maqdis itu tadi babi. Walam yazal Baitul Maqdis kharaban hatta banahul muslimuna fi zamani Umar radhiyallahu taala anhu. Dan Baitul Maqdis itu terus-terusan hancur. Jadi pada zaman Romawi perang sama Bani Israel, diserang Bani Palestina, Baitul Maqdis dihancurkan, dilempari jadi tumpukan mayit, lalu bahkan disembelihkan babi, menghinakannya. Teruslah Baitul Maqdis itu hancur sampai nanti masa Umar radhiyallahu taala anhu, Umar radhiyallahu taala dibangun lagi Baitul Maqdis, dibangun lagi Baitul Maqdisnya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna, itu satu peristiwa lagi. Jadi ujar Ibnu Abbas, bisa jadi yang dimaksud ayat ini kejadian sebelum Nabi, kejadian tentang Baitul Maqdis yang dihancurkan oleh orang-orang Romawi. Jadi maksudnya itu kejadian dulu itu berkali-kali. Wa makna hadhil ayat, dan makna hadhil ayat itu hina idzin. Jadi pada saat itu maknanya, kalau kemudian begini jadi maknanya. Wala ahada azlamu fi kufrihi, tidaklah ada orang yang paling zalim dalam kekufurannya, mimman, dibandingkan orang yang kharaba Baitul Maqdisi, yang membakar atau menghancurkan Baitul Maqdis, likaila yuzkaru fihi ismuhu bitauhid wal adani, agar tidak ada di situ disebut nama Allah dengan ketauhidan dan azan. Wa amila fi kharabihi, dan mereka menghancurkannya min ilqa'il jayfi, dengan cara melemparkan mayit fihi, ke dalamnya. Ulaika ay ahlur Rum, itulah orang-orang Romawi. Maka lahum amnun fi dukhulihi, tetapi tidaklah mereka merasa aman ketika masuk ke dalamnya, illa mustakhfina minal mu'minina, kecuali mereka merasa takut kemudian kepada orang-orang yang beriman, makhafatal qatli, karena mereka takut diperangi. Wa hadzal hukmu, dan hukum ini amun likulli man fa'ala dzalika, ini bersifat umum bagi siapa saja yang melakukannya, fi ay masjidin kana, di masjid apa saja, ujar beliau. Jadi ayat ini bisa jadi macam-macam tadi, nggih. Bisa napa tadi, Ka'bah, bisa Makkah, bisa tempat sholat Abu Bakar tadi yang dibakar, bisa pula ini napa tadi, Abu Bakar, orang Nasrani yang menghancur orang Nasrani, bisa pula
Baitul Maqdis yang dihancurkan oleh orang Romawi. Bisa apa saja ujar beliau. Tapi semua itu bermakna bahwa ayat ini berlaku umum. Jadi begini. Oke, cukup. Di dalam kaidah tafsir, kaidah penafsiran Al-Qur'an ada kaidah al-ibratu bi umumil lafzi au bi khususis sababi. Apakah ibrah itu dengan kekhususan sabab? Makna maksudnya. Apakah makna itu merujuk kepada kekhususan sabab atau pada keumuman lafaz? Kekhususan sabab itu kayak gini tadi misalnya. Kalau sababnya dianggap Ka'bah, berarti yang dimaksud ayat ini tentang Ka'bah saja, menghalang-halangi orang masuk Ka'bah. Berarti yang lain tempat tidak berlaku. Tetapi kalau dia mengikut keumuman lafaz, berarti seperti yang dibilang oleh Imam Nawawi ini tadi, dia bisa berlaku di mana saja, di masjid mana saja. Makanya kalau mau tutup cukup ya kan? Kalau mau tutup dengan ayat pertama tentang perang. Jadi kayaknya kalau pernah ceritakan ini, ada di surah Al-Hajj ayat 39 yang golong betan kesupen. Coba mas ada yang sudah ngapal sampai Al-Hajj betan? Mas ada yang sudah sampai Al-Hajj betan hafalannya? Oke, coba cek nanti ya. Kayaknya 39 gitu. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa annallaha ala nasrihim laqadir. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Oke, kalau bukakan mawon daripada nih. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Hajj ayat benar enggak ya 39? 39 ya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhrijuna min diyarihim bighairi haqqin illa ay yaqulu rabbunallah. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Jar Allah kata uzina diberikan izin. Kalau sering mengulangi ayat ini panjenengan atas kelingan. Kayaknya kalau pernah cerita ayat ini. Uzina diberikan izin lilladzina yuqataluna untuk mereka-mereka yang diperangi bi annahum zulimu karena sebab mereka sudah dizalimi wa innallaha ala nasrihim laqadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk memberi pertolongan kepada mereka. Ini di dalam sejarah Islam dikenal sebagai ayat yang pertama yang memberi izin kepada Nabi untuk perang. Jadi ini ayat turun di tahun pertama Hijriyah. Tahun kedua lalu terjadi peristiwa perang Badar. Jadi ini ayat pertama. Di Makkah selama 13 tahun tidak ada ayat yang begini yang membolehkan Nabi perang. Tahun pertama Nabi hijrah turun ayat yang membolehkan Nabi membela diri. Kenapa Nabi dibolehkan membela diri sekarang? Siapa yang dibolehkan membela diri ini? Alladzina ukhrijuna min diyarihim bighairi haqqin. Mereka-mereka yang terusir dari rumah-rumahnya tidak dengan alasan yang benar. Maksudnya Nabi dan para sahabat yang terusir terpaksalah hijrah ke Madinah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak benar alasan itu. Kenapa? Illa ayyaqulu rabbunallah, semata-mata karena mereka mengatakan Tuhan kami Allah. Jadi semata-mata karena sabab beriman mereka diusir. Itu enggak boleh. Karena sabab beriman. Lalu apa kata Allah? Walaula dafullahi nasa ba'dahum bi ba'din. Kalau sekarang tidak diizinkan oleh Allah ada satu kelompok manusia agar membela dirinya daripada manusia yang lain, lahuddimat sawami'u, niscaya akan rusaklah saumah, menara-menara para rahib,
wa biya'un gereja, wa salawatun sinagog, wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira, dan masjid-masjid yang dimana banyak disebut nama Allah di sana. Wala yansuranallahu may yansuruh, sungguh Allah akan menolong orang yang menolongnya. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha perkasa. Nah, apa maksudnya? Jadi ayat ini bilang ketika Nabi diizinkan perang, ujar Allah, kalau sekarang tidak diizinkan perang, niscaya rusak, bina hancur itu rumah ibadahnya orang Nasrani, rumah ibadahnya orang Katolik, rumah ibadahnya orang Yahudi, dan bahkan masjid. Jadi pesannya apa? Pesannya dalam perang pun tempat ibadah, bahkan tempat ibadah orang lain itu tidak boleh dihancur, tidak boleh dihancurkan. Makanya kan banyak cerita perang yang dilakukan para sahabat itu, para sahabat ketika bertemu gereja, gerejanya tak dihancurkan, sebagian malah dijadikan masjid, karena nggak boleh menghancurkan. Karena cerita ini, itu alasannya ujar para sejarawan, kenapa lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan perangnya di Badar. Badar itu kan lapangan gitu, keluar dari kota Madinah. Agar apa? Kalau di lapangan tidak ada yang kena dampak negatif, orang bakal ono sing kena peluru nyasar. Orang kayak zaman sakmene gitu, sak boman niku sing dibom si A, sing mati wong 100. Na'udzubillahi min dzalik, wallahu a'lam bissawab. Salah khilaf kula mohon maaf. Mugi-mugi manfaat barokah buat kita semuanya, buat memperbaiki diri kita semuanya. Monggo sambil tutup kita sama-sama seperti biasa kita mohonkan doa, kirimkan Fatihah, bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala ringankan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, yang teman saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, saudara-saudara kita di Sumatera, saudara-saudara kita di banyak tempat di Indonesia atau dimanapun yang sedang diuji Allah dengan musibah. Mudah-mudahan Allah ringankan musibah mereka, beban mereka, Allah angkat musibahnya, Allah jadikan musibah menjadi sabab bagi mereka untuk mendapatkan kemuliaan dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah segera tahan tangan mereka yang zalim dari meneruskan kezalimannya dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Bisirin Nabi wa alin Nabi wa bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Salah khilaf mohon maaf. Monggo sesarangan kita tutup dengan baca surah Al-Asr dan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, enggak batin.